فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. Ingkang tansah sami-sami kita hormati guru kita, Ustadz kita, Bapak Dr. Andes Haji Asy'ari Syiron, para sesepuh ini sepuh, Ketua Takbir Masjid Al-Ittihad Kandanaya sedaya jajaranipun ingkang tansah kita hormati, Bapak Ibu sedaya jamaah Masjid Al-Ittihad Kandanaya ingkang tansah kita hormati, ingkang insyaallah tansah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lang rumiyin semoga kita tansah menjalankan raos puji lan syukur wonten hadirat Allah Subhanahu wa taala ingkang alhamdulillah wonten ing wekdal injan punika kula panjenengan sami tansah pinaringan kenikmatan, kesehatan, kesempatan langkung-langkung iman dan Islam sehingga alhamdulillah kita saged melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mugi-mugi ibadah kita tansah diberkahi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita sangat tutupaken dumateng junjungan kita, tauladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sedaya jamaah ingkang kula hormati, pisan-pisan alhamdulillah injang menika kula saged marak sowan silaturahmi derehi wontenipun jamaah subuh lan ugi kuliah subuh wonten ing wekdal injang punika. Ingkang salajengipun alhamdulillah boten kraos Bapak Ibu sedaya injang menika kula panjenengan sami sampun mlebet ing Ramadan dinten ingkang kaping selangkung nggih. Insyaallah kaping selangkung dan estu boten kraos kula panjenengan sami iki sampun badhe ninggalaken Ramadan. Pokoke nek tetanggan raya Pak Asy'ari Syiron sampun rawuh niku pun injil bodol iki. Ben ayo pun mancrah bodol. Alhamdulillah ya Bapak Ibu saged derek kita sedaya. Bapak Ibu sedaya jamaah kang hormati, wonten ing wekdal injang menika sekedhik ingkang badhe kita aturaken menika yen ngapunten temanipun keutamaan memaafkan. Niki ngapunten awet wingi injing kula nggih dipun aturi enten iki insyaallah boten wonten tema khususipun. Kalau ini pengsuwun temanipun menika kita lajengaken kemawon injang menika wonten niki. Ayat ingkang kita waos ing Kanjeng Quran surat Asy-Syura ayatipun 8 menika wonten ing juz selangkung menawi wau dalu kita tadarus sareng-sareng ingkang biasanipun saged dalu setunggal juz wau dalu menika kalebet ingkang kita waos. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz dzalimin. Balasan suatu kejahatan atau keburukan adalah dengan kejahatan atau keburukan yang setimpal. Bapak Ibu sedaya jamaah ing ayat menika Allah menika bilih menawi wonten keburukan kepada kita, kejahatan kepada kita menika menawi balas nggih sebanding setimpal atosipun menika kamu satunggaling perintah wontenipun keadilan sami. Nggih, boten angsal utawa balas melebihi apa yang kita rasakan. Ingkang salajengipun akan tetapi siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, maka pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Terus Bapak Ibu, sinaosa berbuat buruk, membalas keburukan, kejahatan itu diperbolehkan. Tapi mriki alangkah baiknya Allah menilai lebih baiknya
Kula panjenengan sami dipun perintahaken memaafkan. Justru kalau bisa kita berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita, kepada orang yang berbuat buruk kepada kita, dan yang demikian itu insya Allah akan memberikan pahala yang besar untuk kita semuanya. Maka pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya Allah langsung memberikan pahala yang luar biasa untuk orang yang senantiasa menyukai berbuat baik, bahkan membalas keburukan dengan kebaikan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ataupun bila Allah teman-teman yang ingkar membalas dengan pembalasan yang lebih dari apa yang ia terima, keburukan yang ia terima. Bapak Ibu sejamaah ingkang kula hormati, tentu perkawis memaafkan menika ugi terkait dengan hati kita, kelapangan hati kita. Kita harus memiliki kelapangan hati untuk senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Napa malih menika orang lain berbuat jahat, berbuat buruk kepada kita, tentu kadang kala, kadang kala menika nggih aurat, abot, nggih napa mboten Pak Bu? Nggih, kadang kala abot kok mosok maafin Pak. Harus ngene-ngene. Suaranya ini lho Pak. Lah macam-macam. Apa yang menimpa kita itu kadang-kadang berat. Tapi ini yang diajarkan oleh agama Islam. Bahkan dicontohkan oleh Rasulullah minangka uswah yang sami. Menawi kita nengok wontenipun kisah ingkang rumiyin kula sering midhangetaken menawi saking Allah yarham Bapak Kiai Haji Zainuddin MZ. Kita sering ngisahkan pilih Rasulullah nalika badhe dakwah menika ketika melalui sebuah gang ada yang meludahi. Ada yang meludahi. Ada yang meludahi. Suatu saat lewat lagi, ada yang meludahi lagi. Kita tak diludahi awal-awal itu tidak diludahi lagi. Mangkal dibuat sesuatu yang tidak menyenangkan. Rasulullah pun begitu. Sehingga ketika lewat lagi, kok ternyata hari ini tidak ada yang meludahi. Sehingga Rasulullah bertanya-tanya, siapa yang pulang yang hari ini biasanya meludahi saya, kok hari ini tidak meludahi. Sehingga Rasulullah dapat kabarnya Rasulullah, si fulan yang biasanya meludahi panjenengan itu sakit ya Rasulullah. Kira-kira Bapak Ibu, nek awake dhewe krungu kabar orang yang menyakiti kita, seseorang yang berbuat buruk kepada kita, bahkan menyakiti dengan secara fisik misalnya, kok dilalai oleh kabar sing nyakiti awake dhewe iki lho. Kira-kira awake dhewe nek komentar pripun iki kita. Alhamdulillah, nama syukur ya. Nek boten kita gadhahi akhlak ngono syukur benar kan. Tapi Rasulullah yang ditunjukkan keteladanan Rasulullah justru beliau memerintahkan Aisyah, beliau pulang memerintahkan Aisyah untuk membungkuskan sebuah makanan dan dibawa kepada orang yang setiap harinya meludahinya. Jika beliau silaturahmi, dia menjenguk, beliau mendoakan. Tentu kalau panjenengan sami pun refleksi, nek misalnya awake dhewe sing lara sengit karo wong liya, dilalai kok sing jenguk pertama itu orang yang kita benci, Pak. Sing kita manteli, sing kita benci tentu biasanya mesti isin malu Loh ini orang yang saya benci, orang sing tak manteli, saya sakit kok justru beliau yang menjenguk pertama kali mendoakan. Tentu hati kita secara lumrah niku tadi lingsem isin sehingga semua tentuki sahabat ingkang menika mau sakit lajeng bersyahadat akhirnya masuk Islam derek Rasulullah. Begitulah akhlak Rasulullah yang dicontohkan ketika beliau disakiti. Bapak Ibu sedaya jamaah ingkang kula hormati, sehingga insyaallah menawi kula panjenengan sami saged dan berusaha untuk senantiasa
memaafkan kesalahan orang lain. Sampun ngantos kula panjenengan sami gadahi sifat pendendam. Nek dendam memakai hati kita tentu akan banyak napa nggih ingkang kita pikiraken teng pikiran kita bagaimana akan membalasnya dan sebagainya. Ketika ketemu kita sakit dan sebagainya. Tapi nek kalian dhewe memaafkan, kalau panjenengan saya memaafkan, insyaallah hati kita juga tenang. Sehingga tiang-tiang ingkang menggadai sifat pemaaf, orang yang pandai memaafkan banyak memiliki kemuliaan. Antawisipun orang yang pandai memaafkan termasuk orang yang senantiasa bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dados menawi kula panjenengan sami dengan dados yang ingkang mulia di sisi Allah, karena orang yang bertakwa itu adalah orang yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum, maka kita harus pandai dan suka memaafkan. Yang kedua, orang yang pandai memaafkan kesalahan orang lain akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang pandai memaafkan kesalahan orang akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang kita miliki akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang pandai memaafkan, dia akan disiapkan istana di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kula panjenengan sami pengin nanggagai cita-cita binjing menawi wonten ing yaumil akhir tansah pikantuk surganipun Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita nggadahi sifat pendendam, tidak memaafkan, bahkan kalau sampai kita memutuskan tali silaturahim, ketika dipun Rasulullah, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan, yaitu memutuskan tali silaturahim. Yang kelima, orang yang senantiasa memaafkan kesalahan orang lain, maka hatinya akan diberikan ketenangan. Insya Allah, kalau hati kita tenang, insya Allah pembawaan kita juga akan mempengaruhi fisik kita, kesehatan pribadi kita, akal kita, sehingga insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang yang sehat rohani, sehat jasmani. Bahkan Pak Mardomo sering upload kalau dari dokter Ustaz Agus Ali Fauzi tidak ada sakitnya hipertensi, kolesterol atau diabetes itu tetap mengaruh makanan, tapi juga karena hatinya, hati yang jengkel, hati yang mangkel itu akan banyak mempengaruhi kesehatan di rumah. Sehingga insya Allah kalau banyak sami gadai panah, hati kita tata, kita ikhlas, kita memaafkan, insya Allah kita juga akan sehat. Bapak Ibu sedherek jamaah kang kula hormati, tentu seperti ingkang saged kita aturaken menawi sampun Lebaran dan Idul Fitri yang nanti insya Allah momentum kita untuk senantiasa memaafkan menika hal yang napa biasa lumrah nek Idul Fitri kita silaturahim. Nah monggo nek kita silaturahmi dumateng tiyang-tiyang ingkang kita hormati, ingkang kita tesih sedherek kita menika gampil. Monggo pakai ingkang kalih ditambah silaturahmi ini kita cari sedherek-sedherek kita ingkang kadang Allah, wah kok ketoke mangkel karo aku, wah kok ketoke kae sengit karo aku. Monggo kita berusaha silaturahmi waktu sehingga bagi insya Allah jalinan kekeluargaan persahabatan ini nanti terjalin kembali. Kalau kita mengatakan mohon, estu kakak lepas angin pulau matur, nyuwun agung pangapunten, bikin monggo Allah tansah paring kegiatan dumateng kita keistiqomahan sehingga kita saged ibadah ing bulan Ramadan pun tasaken ibadah kita lan nglajengaken ibadah kita sebagai dugi sasampunipun bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Fastabiqul khairat, nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.